mempresentasikan tentang tahapan-tahapan turunnya Al-Quran dan secara pemeliharaan Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Kesmatana Farosi dari angkatan 2017. Kan materi yang pertama yaitu pengertian turunnya Al-Quran. Nah, secara majasi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pengetahuan tentang sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhul Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW yang hatinya yang suci. Dan yang kedua, adapun tentang kaifiyat Al-Quran itu diturunkan telah jadi penyelisihan antara para ulama. Dalam hal ini ada 3 pendapat, yaitu yang pertama, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada penelitian yang terjadi dan beberapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, yang kedua, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar. Al-Quran itu permulaan turunan ialah di malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan langsung dalam berbagai waktu. Nah, adapun pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat, yaitu yang pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah di dunia, di langit dunia maksudnya, terus yang ketiga diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Nah, meski sanadnya sahih, Dr. Siti As-Soleh menolak pendapat di atas tersebut karena turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib dan juga berlawanan dengan zahir Al-Quran. Nah, menurut para ulama di sini bahwa lafaz Al-Quran tertulis di Lauhul Mahfuz lalu dipindah dan diturunkan ke bumi. Dengan demikian tidak ada lagi lafaz Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Menurut pendapat Resdi Al-Shibhi yang dinukil bukan lafaz yang termaktub hanya disalin lalu diturunkan. Hal ini sama orang yang menghafal isi kitab Al-Quran. Isi kitab tetap berada dalam kitab yang disalin dalam hafalan pun persis sebagai mana yang tertulis dalam kitab Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu malam dari 17 Ramadan 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji pada tahun 63 pada kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Nah, permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertahanus atau beribadah di Gua Hira. Pada saat itu diturunlah wahyu dengan perantara Jibril Al-Mu'min dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-A'la ayat 1 sampai 5.
sebelum wahyu diturunkan telah turun sebagai ihras atau tanda dan dalil, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti nubuwah bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Nah, di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berkholwat di Gua Hira untuk beribadah kepada Tuhan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan berdasarkan nas yang jelas terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Terus selanjutnya selanjutnya tahapan turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahap, yaitu yang pertama Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Terus yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Terus yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam Nabi melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan awalnya atau ayat 2 ayat bahkan kadang-kadang 1 ayat. Cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan kepada teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah hikmah turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 14 yang silam. Turunnya wahyu pertama merupakan peristiwa yang bersejarah dan fenomenal dalam penyebaran agama Islam dari Nabi Muhammad SAW kepada seluruh alam. Adapun hikmah diturunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu 1. Meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. 2. Sebagai tantangan dan mukjizat. Yang ketiga, mempermudah dalam menghafal dan memahami. Adapun hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu 1. Meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, sebagai tantangan dan mukjizat. Yang ketiga, mempermudah dalam menghafal dan memahami. Dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, maka para kaum muslimin menjadi lebih mudah menghafal dan memahaminya. Yang 4, relevan dengan penetapan hukum dan aplikasinya. Said Qutb mengatakan bahwa para sahabat adalah generasi yang selalu mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, karena dijuluki dengan Qur'ani Farid, atau generasi Quran yang unik. 5, memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu pengertian pemeliharaan Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran terdiri atas 2 kata, yaitu pemeliharaan dan Al-Quran. Pemeliharaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya proses pembuatan, penjagaan, dan perawatan. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, diamalkan,
Al-Quran dalam arti penulisannya. Oke, jadi kesimpulannya, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu ada dua cara. Yang pertama dengan cara dihafalkan, yang kedua dengan cara menuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau presentasi dari rekan-rekan saya sebelumnya. Yang pertama adalah pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad yaitu pada permulaan Islam, di mana bangsa Arab adalah bangsa yang buta huruf, sangat sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Pemeliharaan Al-Quran yaitu adalah proses pembuatan, penjagaan, dan juga perawatan. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk dan pedoman umat manusia. Jadi, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad ini, Nabi menggunakan metode penghafalan, di mana ketika malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan kemudian malaikat Jibril membacakan ayat Al-Quran, lalu Rasulullah menghafalkannya. Setelah menghafalkannya, Rasulullah membacakan kepada para sahabatnya. Kemudian Rasulullah juga meminta para sahabatnya untuk menuliskan kembali ayat tersebut pada pelepah kurma, di atas batu, kepingan tulang, dan juga kulit hewan. Berbeda seperti saat ini ya, saat ini kita menggunakan buku dan pulpen. Adapun para penulis wahyu Al-Quran yang termasyhur yaitu yang pertama para khulafa rasyidin yaitu Abu Bakar, Utsman, Ali, dan Umar. Yang kedua Amir bin Fuhairah, Sabit bin Qais bin Syams. Yang ketiga Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang keempat Muhirah bin Syu'ban. Yang kelima Khalid bin Walid. Yang keenam Amir bin Ash. Yang ketujuh Muhammad bin Maslamah. Yang kedelapan Ubay bin Ka'ab. Yang kesembilan adalah Zaid bin Sabit. Selanjutnya pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah Nabi wafat, tampuk kepemimpinan ditanggung oleh Abu Bakar. Pada awal kepemimpinan Abu Bakar, umat Islam banyak yang murtad, tidak membayar zakat, dan sebagainya. Maka Khalifah Abu Bakar pun memerangi para pembangkang itu. Salah satu peperangan yang terjadi adalah peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah yang banyak melibatkan para penghafal Al-Quran, dan peperangan ini terdapat 70 hafiz atau penghafal Al-Quran yang gugur. Jadi pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar ini pemeliharaan Al-Qurannya menurun dikarenakan terjadinya peperangan Yamamah itu yang melibatkan para penghafal Al-Quran, dan 70 hafiz atau penghafal Al-Quran gugur sehingga pemeliharaan Al-Quran setelah masa Abu Bakar ini menurun. Oke, selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sosok yang penting dalam penghimpunan Al-Quran dengan saran dan masukannya kepada Abu Bakar. Kini mushaf Al-Quran telah dibuat, namun ketika pada masa khalifahnya Umar belum bisa memperbanyak mushaf Al-Quran tersebut dikarenakan memang tujuan utama Al-Quran dihimpun adalah untuk menjaga keasliannya. Jadi pada masa Umar bin Khattab ini Al-Quran, penyediaan Al-Quran tetap tidak bertambah dikarenakan mereka hanya menjaga keasliannya saja. Oke. Yang ketiga adalah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit yang menyalin mushaf Al-Quran yang ada di rumah Hafsah. Zaid menyalin suhuf Hafsah dalam 5 mushaf. 4 diantaranya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah. Mushaf yang satu lagi disimpan oleh Khalifah Utsman yang dinamakan Mushaf Al-Imam. Suhuf Al-Quran yang semula disimpan di rumah Hafsah kemudian dikembalikan. Setelah pembukuan Al-Quran selesai, Khalifah Utsman menginstruksikan untuk membakar mushaf selembar ayat Al-Quran yang tersebar agar tidak terjadi perbedaan lagi, dan penulisan dan pembacaan Al-Quran
Maka mushaf Utsmaniyah kaum muslimin di seluruh dunia menyalinnya. Jadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini mereka membentuk panitia untuk menyalin kembali Al-Qur'an, kemudian membagikan kepada umat-umat Islam yang ada di sekitarnya, dan membakar Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak jelas, sehingga tidak ada perbedaan, tidak ada kesalahan pada umat yang membacanya. Yang terakhir adalah penyempurnaan pemeliharaan Al-Qur'an setelah masa Khulafaur Rasyidin. Sejalan dengan perkembangan agama Islam, semakin banyak orang-orang non-Arab yang memeluk agama Islam, maka timbul persoalan bagi mereka untuk membaca Al-Quran yang tanpa titik dan baris itu. Bahkan tidak jarang kesalahan baris atau harokat dalam bacaan Al-Quran dapat mengakibatkan perubahan makna yang sangat fundamental. Jadi setelah berjalannya waktu, semakin banyak orang-orang Arab yang non-Islam itu memeluk agama Islam, tetapi tidak semua orang yang bisa membaca Al-Quran, kecuali orang-orang yang sudah biasa membaca Al-Quran, yang bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena pada zaman dahulu, pada masa itu tulisan huruf Al-Quran itu tanpa titik, seperti ba sama ta itu titiknya tidak ada titik, sehingga hanya yang mengerti, yang membaca itu hanya orang-orang yang sering membaca, orang-orang Arab yang sering membaca, yang dapat memahami. Sedangkan kita orang-orang non-Arab, atau apalagi orang-orang yang baru memeluk agama Islam, pasti tidak mengerti. Oke, lanjut. Lalu Abul Aswad dimintai untuk membubuhkan tanda baca atau syakal guna menghindari kesalahan membaca di kalangan kaum muslimin. Memenuhi permintaan tersebut, Abul Aswad memikirkan dan merumuskan tanda baca berupa titik satu di atas huruf sebagai tanda fathah berbunyi vokal A, titik satu huruf di bawah sebagai tanda kasroh berbunyi vokal I, dan titik satu di depan huruf sebagai tanda doma berbunyi U. Dalam penulisan mushaf, tanda harokat ini diberi warna berbeda dengan tulisan hurufnya, dan ia tidak dibubuhkan pada setiap huruf, melainkan hanya pada huruf terakhir setiap kata sebagai tanda i'rab. Setelah memberi tanda syakal atau harokat tersebut selesai, persoalan lain yang bermunculan dalam pembacaan mushaf Al-Quran adalah kesamaan bentuk beberapa huruf yang tidak bisa dibedakan kecuali orang yang sudah terbiasa dengan huruf-huruf tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, atau mereka yang sudah hafal Al-Quran seperti huruf ba, ta, tha, nun, dan ya yang dilambangkan dengan bentuk huruf yang sama tanpa titik untuk kelima macam huruf tersebut. Demikian pula huruf jim, ha, dan kho yang ditulis tanpa titik, huruf dal dan zal ditulis da, huruf ro dan ro ditulis huruf sin dan shin ditulis sya, dan lain-lainnya, sehingga tidak bisa dibedakan antara huruf yang satu dengan yang lainnya, kecuali bagi orang yang sudah hafal dan pernah mempelajarinya secara lisan. Nah, jadi karena adanya kesulitan ini, maka Al-Quran terus dikembangkan agar kita tidak merasa kesulitan. Oke. Setelah perbedaan huruf-huruf konsonan yang bersimbol sama sudah selesai dilakukan, persoalan lain yang bermuncul adalah bagaimana membedakan antara tanda titik yang menunjukkan syakal atau yang dibuat oleh Abul Aswad Ad-Du'a Ali dengan tanda titik diakritis yang menunjukkan jenis huruf. Oke, selanjutnya untuk mengatasi masalah ini, maka Al-Khalil bin Ahmad pada tahun 718 sampai 786 Masehi melakukan penyempurnaan terhadap karya Abul Aswad Ad-Du'a Ali dengan mengganti tanda titik yang menunjukkan bunyi vokal A, I, dan U masing-masing diganti dengan huruf-huruf lainnya alif, ya, dan waw. Oke, sekian
dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan apabila belum dipahami, boleh ditanyakan biar untuk sharing bersama atau bisa langsung untuk menanyakan hal ini kepada bapak dosennya langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.